Welcome back to Siput Hutan. Jadi, before we start, this content is brought to you by GNT. Buat kalian semua yang udah pasti pada tahu GNT itu apa? GNT itu adalah program, itu adalah ekspedisi kirim-kirim barang yang terpercaya, tersebar luas di Indonesia Raya. Jadi, pastiin kalian download APPS-nya seperti ini, ya. Dengan APPS itu kalian nanti bisa dapat poin. Poinnya bisa ditukar hadiah langsung. Jadi kumpulin poinnya, jangan lewatin kesempatan ini karena itu pasti akan sangat menguntungkan. Jadi bukan hanya jadi agentnya yang menguntungkan, tapi juga menggunakan penggunanya ini untung. Harganya juga bersaing, dapat poin pula. Hari ini ada yang spesial. Kenapa spesial? Karena kita punya Vanquish Straight Axle. Ya, ini adalah mobil yang paling anti buat saya karena axle-nya itu straight. Ini straight ini adalah axle masa depan suram. Jadi nggak tahu itu. Yang punya itu diberitahu itu cengkal. Cengkal itu. Tapi ini barang baru. Keluar. Kaku hati. Istilahnya itu belok sini. Enggak, lurus aja. Modelnya gitu itu ya. Jadi ya apa boleh buat lah karena dia senior ya. Kita yang junior diam aja. Jadi ya ini buat teman-teman, ini adalah produk terbaru Vanquish ya. Vanquish VS40 Phoenix ini hadir dengan straight axle ya. Jadi line up terbaru. Harganya lebih murah dikit, tapi di pasaran sama aja. Kurang lebih gitulah. Kenapa kok gitu? Karena Vanquish yang agak lama itu, yang portalnya Phoenix yang portal itu datang sebelum kenaikan pajak. Sekarang pajaknya naik, jadi ya sama aja. Biaya masuknya lebih kurang sama, jadi inilah dia Vanquish Phoenix. Barang ini itu ada kesamaan dengan Apple ya. Kalau kalian tahu handphone Apple, kenapa? Karena dia didesain in California. Jadi kalau handphonemu nggak Apple, Android gitu, nggak usah. Ini kurang culture buat kalian. Di sini dijelasin ya. Ada beberapa yang bisa kalian lihat, ini desainnya dia. Secara desain, RC ini kurang begitu baik ya. Kenapa kurang begitu baik? Karena di bagian sini nih, ini kan melengkung. Ya, lurus. Ya, melengkung bener ya. Terus dia turun lagi. Turunnya ini yang membuat permainan tidak seru. Kenapa? Karena wheelbase-nya akan terkunci di 313. Ya, kalau dimundurin nanti keadaannya bisa nabrak di sini. Kalau kalian mau memundurkan ini dengan leluasa, kalian bisa ganti shock tower depan, shock tower belakang, potong rangkanya. Setuju? Tidak mau. Itu solusinya. Jadi, solusi Vanquish untuk panjang adalah seperti itu. Bisa kalian bayangin. Nah, terus dia sudah hadir, waduh, ada gambarnya servo Tekin ini ya. Tekin ini officialnya dia, tapi kalian ditipu sama dia ya. Karena nggak ada Tekinnya. Jadi Tekin beli terpisah. Ya, harganya sejutaan lah satu. 1, 2, 3. Cost a lot of money ya. Jadi ini adalah RC Sultan kelas premium. RC ini ya bisa dibilang tadi itu adalah kelemahan yang saya sebutkan di samping sebuah kelebihan yang sangat menjanjikan. Nah, kenapa ini jadi RC terbaik? Karena semuanya ada fully transmission. Jadi no tipu-tipu ya. Ini ada beberapa fitur, dia itu menggunakan fitur twin transmission. Maksudnya apa? Jadi di sini itu tidak ada high and low speed. Adanya itu neutral speed, yaitu maju mundur netral. FR ya, penggerak roda depan dan penggerak roda belakang, salah satu gantian bisa. Terus dia punya sistem DIC, kunci roda bagian belakang. Dan yang paling istimewa, dia punya overdrive yang bisa di custom di 2 settingan. Pasnya berapa? Bisa kalian lihat di video-video review yang lain. Jadi udah pernah dihitung. Kalau kita nggak mau ngitung itu lagi ya, karena ngitungnya ribet. Kamera FPS harus tepat, terus dikasih stiker di rodanya muter. Kita lebih fokus ke areanya di sininya dia. Jadi dia itu menggunakan gear yang udah pasti super badak banget ya. Jadi udah pasti kuat banget. Kalau kalian main RC Adventure udah lama, VP itu selalu menjanjikan dan tidak mengecewakan. Nah, VP itu produsen spare part only. Dia tidak punya RC. Belakangan dia mengeluarkan RC-nya dan tidak terlalu laku karena RC-nya itu tergolong mahal. Lalu di Vanquish Phoenix, dia itu mengeluarkan RC dengan harga kit starternya di bawah 10 juta. Ya 9 jutaan, nearby 10 juta. Itu adalah harga yang cukup mahal bagi sebagian orang, tetapi buat penggemarnya yang sudah pernah pakai barangnya Vanquish, kalau di total-total semua, RC ini bisa dibilang murah. Kenapa RC ini bisa murah? Ya karena ada beberapa
part yang di downgrade, tetapi downgrade-nya itu tidak main-main, jadi bukan kaleng-kaleng. Salah satunya yang paling kelihatan di sini itu di bagian ini ya, mesin bearing plates. Ya, ini dia pakai plastik. Yang Vanquish mahal-mahal dia pakai metal. Jadi beberapa part jeroannya itu ada yang menggunakan plastik. Tapi plastiknya ini sudah kalian nggak perlu khawatir. Ini adalah high reinforced material. Jadi ini udah pasti kuat banget. Kalau kalian mau upgrade menjadi metal, ya itu bagus banget gitu loh. Yang paling top adalah menggunakan transmisi VS40 Phoenix ini masuk ke Origin kalau nggak salah. Itu nanti harga Vanquish-nya kitnya jadi mungkin nearby 20-30-an. Jadi itu kejam. Kalau ini nggak kejam. Oke? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita buka. Ikhlas ini. Nggak ada urusan sama tagihan saya kan? Nggak ada ya. Murni ya. 1, 2, and 3. Ya, kita buka dia. Apa sih dapatnya? Baunya kayak bau apple. Baru dibuka itu loh. Jadi yang pertama dapat itu ban ya. Dia pakai VXT ya. VXT ini tire komponnya all terrain ya. Jadi kalau kalian lihat ini adalah tire kompon all terrain ya di pack pertama. Rimsnya dia pakai plastik model hook method ya, seperti itu. Terus dia dapat body Lexan. Nah, body Lexannya ini lucu ya. Sudah cuttingan ya, jadi udah rapi. Kita tinggal cat. Sebelum cat potong-potong, maskingnya juga sudah nempel. Jadi gimana cara ngecatnya? Nanti mau dicat di sini. Kalau mau di sini ada kuas. Jadi lebih realistis. Terus dapat fender belakang ya, all material by Lexan. Di sini dia juga dapat interior, shop interiornya di sini. Nah ini interiornya, jadi ini kursinya, jadi lucu gitu ya. Terus di sini ini ada isinya apa? Ini back D. Back D itu isinya transfer case. Terus ini yang tadi saya bilang yang di downgrade jadi plastik ya, kalau kalian bisa lihat ya, ini umumnya Vanquish itu metal semua. Dan ini ada slippery ya, slipper ini kayak biskuit AIM ini. Nah ini slipper ya. Nanti kalau waktu masang jangan lupa dikasih oli dikit ya. Ini kalau masang tangan harus bersih, nggak boleh ada oli, nggak boleh ada cairan ya. Kering-kering diseretin ya, itu kalau sudah kena cairan ya repot, harus dicuci. Lalu ini ada back edge. Waduh, back edge itu back H. Back H itu isinya bateremon, terus radiator. Ini radiatornya nggak dipakai ya? Rencananya nggak dipakai itu radiator ini? Nggak tahu. Ya, kalau nggak dipakai saya mau loh. Mau tak pasang di injor aku. Terus lanjut di back E. Back E ini ada interior ya, setir. Terus ini ada anunya roda itu ya, kapnya roda. Terus ini ada reflektor lampu, terus ada body post, ada body bar. Ini shield ya, apa kalau kita ngomong itu apa? Bagian tengah itu skid. Nah, skid plate itu kan tempatnya ESC ya, ketemunya ya. ESC receiver plat samping ya, side plate ya. Kalau skid plate tengah ya, berarti ini skid plate ini. Ini skid plate-nya modelnya menjorok maju ke depan. Lalu ini adalah gardannya yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini gardannya boy, kalian lihat. Ini straight axle ya. Setiap detail dari bevelnya ada logo Vanquish. Di sini tertulis 30T, musuh 8T. Jadi yang kecil nanti 8T, yang gede nanti 30T. Istimewanya gardan ini adalah gardan ini plastik tapi berat. Kenapa kok berat? Karena ada kuningannya nanti. Di dalamnya itu ada bris kuningannya. Terus ini adalah link ya. Jadi linknya ini menjanjikan sekali ya. Back G ya, ini adalah link ya. Ini bukan titanium, ini stainless. Rencananya mungkin nggak dipakai ini nanti linknya. Dipakai linknya. Pakai semua, minta ori. Oh, bukan nanti pakai link Cinaan gitu ya? Oh. Terus ini ada gardan bagian depan. Bearing sihab, terus ada stand pad. Nah, kalau ini stand pad nggak mungkin dipakai sama orangnya, ya. Kalau ada yang mau minta stand padnya, bilang aja, tulis di kolom komen, stand padnya nanti dibagikan. Terus ini adalah kopel, ya. Ini adalah kopel plastik, bukan intension. Jadi, nggak play ini ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Kuat, tapi. Itu
Double. Terus ini ada back A, persekokan ya. Jadi shockbreaker lengkap, mulai dari spring semuanya fully assembly. Ya. Jadi kita harus merakit ulang. Jadi pin-pinnya harus kita setup satu persatu. Loh. Dan sebelum yang terakhir ini adalah manual book ya. Manual booknya nanti dipakai Pak. Iya. Dibuka ini segelnya. Hah? Iya dong. Jangan. Tak pinjami manual book aja loh. Nih, manual book ya, yang sudah bukaan ya. Baik. Loh, ini kalau dijual dalam bentuk segel lebih mahal daripada yang sudah bukaan. Cuman beda kardan aja loh. Nih, silakan. Dan yang terakhir ya, ini adalah rangkanya itu sendiri. Nah, kalau rangka ini saya berani buka. Berhubung yang punya nggak lihat, kan ada karet gelangnya hitam ya. Jadi karet gelangnya kita pack dulu. Ini adalah rangkanya dia. Rangkanya itu menggunakan rangka desain seperti ini loh. Jadi ini bagian depan, ini bagian belakang. Ya, bisa ngerti ini depan, ini belakang. Soalnya ada logo VP di sini. Yang saya, kalau kita ngomongin rangka ya, rangka ini punya stiffness yang luar biasa ya, rigid ya. Jadi kitnya ini nggak ada unsur flagnya, kitnya ini bakalan kaku ya. Jadi kita harus, kalau mau dibuat main menurut hemat saya itu harus empukin banget skoknya. Tetapi skok yang empuk itu kalau dipikir-pikir mahal, karena empuk kalau sekedar empuk tidak ada tendangan balik ya murah. Tapi kalau kita pengen empuk tapi bisa nendang-nendang, itu ya harusnya pakai skok yang premium. Untuk menjaga fleksibilitasnya, RC ini sah-sah saja sih mau dibikin model yang flat atau yang rigid ya. Kalau kalian suka yang kayak di video si Pututan, skoknya harus benar-benar lembut sekali tapi harus tetap ngisi ya. Itu kesulitan tersendiri. Kesulitan yang kedua tadi di bagian sini ya. Di bagian sini ini saya kurang suka sebenarnya. Tapi ya susah ya karena ini kan roda di sini. Satu belakang, ini depan ya. Kalau roda itu mau kita mundurin, bisa, tinggal atur shock tower. Tetapi nanti gardan itu asnya bonggol itu kan bakal ketatap di daerah sini. Nah, kalau keluarga besar aksial yang lain itu kan ininya nggak ada gini, jadi ini lurus gini. Nah, ini adalah salah satu dilema dari kit ini sendiri. Tidak hanya sampai situ, Vanquish ini ketika dirakit ya, dia akan jadi seperti ini. Jadi seperti ini kalau udah jadi dirakit seperti ini ya. Nah, jadi gardannya itu di sini kan. Nah, ini kalau dimundurin kan matap. Itu repot satu ya. Terus repot 2 kita harus ngisi servo di sini ya. Ini servonya 1, 2, 3 di sini. Ya. Itu repot lagi. Tetapi enaknya dia, servonya dia itu bisa masuk di servo ukuran 1/10 yang mana support high voltage. Jadi kalau kita benar-benar mau main high voltage pakai servo yang independen yang semua servo masuk ke baterai direct, kit ini cocok banget. Terakhir, minusnya adalah di bagian baterai. Baterai dia ada di belakang. Di sini. Nggak bisa kita pindahin dia baterai ke depan. Ya, kalaupun bisa ya kita akan mengorbankan banyak hal di sini dan itu tidak mungkin dilakukan. Buat kalian semua yang mau beli Vanquish jangan berkecil hati ya, karena dengan desain tray seperti ini ya, even pakai baterai 5200, 3S lah ya, paling enggak kan harus pakai 3S. Mobil ini tetap bisa naik kok, karena beberapa klaim dia itu punya sistem overdrive yang sangat menjanjikan ketika dibuat naik. Jadi roda depan bisa jauh berputar lebih kencang dari roda belakang sehingga dia itu tidak salto. Dia bisa gini. Itu tujuannya. Jadi overdrive bisa untuk itu tujuan utama. Tujuan kedua overdrive adalah untuk mengatur radius putar ya. Kalau overdrive-nya dibuka kencang, radius putarnya semakin pendek. Itu adalah kelebihan tersendiri dari fitur yang menjanjikan di Vanquish. Jadi menurut saya ini sah-sah saja. Oke, jadi kita akan mulai lanjut untuk ngerakit RC punya senior ini. Kalau ditanya seniornya yang mana, yang rambutnya putih. Tak apa ya. Oke, jadi jika ada pertanyaan, leave in kolom komen. Ya, tujuannya Siput kali ini apa? Karena kita ingin melakukan final comparison atau final test RGT melawan Vanquish. Siapa yang menang? Tuh. Pasti orang-orang pada ketawa. Pasti RGT yang menang. Pasti orang-orang pada ketawa. Ini bukan bully, ini bukan clickbait, ini bukan prank ya. I told you ya, Vanquish kalau body Lexan
pasti lebih menang daripada RGT. Pasti, tidak mungkin tidak. Dengan driver yang sama, obstacle yang sama. Pasti. Tetapi, kita kan beda. Ya, Vanquish ini nanti dirakit tanpa body Lexan. Kita akan menggunakan body Comanche. Betul ya? Nah, menurut Grandpa, kalau Vanquish sudah dipasang hard body, belum tentu menang musuh RGT dipasang hard body. Ini kita ngomong fair loh ya. Jadi, apakah overdrive itu cocok untuk hard body? Apakah overdrive dan hard body adalah perbandingan atau combo yang baik untuk melawan obstacle? Kita nggak pernah tahu karena jarang banget ada orang yang bangun Vanquish jadi ke hard body. Itu sebabnya ya. Buat kalian semua para adventure lover atau rock crawler lovers ya, kalau nonton video ini langsung japri Om Gunawan ya, karena saya tahu ini cocok banget dibuat LGC rock crawler kalian. Ya masih dijual ya. Lumayan kan kalau laku. Bisa buat beli servo gitu katanya. Jadi jangan dirakit. Ya ini pakai sasis LGC, anak-anak moa-moa itu seneng-seneng ya main ini. Oke, jadi itulah dia unboxing dan review singkat tentang Vanquish. Nanti kita akan lanjut di part 2, deep review Vanquish. Straight axle ya. Ya saya enggak straight. Saya aliran portal aja karena portal masa depan lebih cerah. Kalian pilih portal atau straight, tim portal, tim straight, tulis di kolom komen. Saya tim portal, Grandpa tim straight. Sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng, leave a comment, and kindly share ya, karena sharing kalian penting banget buat growth kita. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Tak ding, tik tak ding dong.